Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, hakikat penciptaan manusia. Dari hakikat penciptaan manusia ini, ya, coba kita lihat surat Al-Mu'minun ayat 12 dan 14 dan sampai dengan 14. Terutama ayat 12 gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Bahwa ayat yang pertama ini menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya bibitnya manusia, yaitu Nabi Adam, nenek moyangnya manusia, yaitu Nabi Adam. Kata Allah, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Nabi Adam itu diciptakan dari saripati tanah. Ya. Min sulalatin saripati min tin tanah. Jadi nenek moyang kita yang namanya Nabi Adam itu adalah diciptakan dari tanah. Lalu bagaimana dengan kita sebagai anak cucunya? Anak cucunya diciptakan dari mimain, yaitu diciptakan dari air. Air apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari air sperma. Ya, dari air sperma. Nah, seperti apa gambar sperma? Seperti apa bentuknya sperma? Ini sebetulnya asal usul kita ini bentuknya seperti ini. Apa bedanya asal usul kita dengan cebong? Ya, dengan anak kodok yang baru lahir. Jadi bentuk bahan kita ini, ya, bentuk bahan kita ini sebetulnya adalah tidak jauh beda dengan bentuk anak kodok gitu. Makanya kita harus tahu bahwa hakikat kita ini sebetulnya apa. Ya, hakikat kita ini ya seperti ini. Ya, makanya kita jangan terlalu takabur, jangan terlalu membangga-banggakan diri dengan jabatan kita, dengan kekayaan kita, dengan kecantikan kita, dengan kegantengan kita. Karena sebetulnya kita ini terbuat dari benda yang seperti itu, ya, terbuat dari benda yang seperti itu, yang tidak jauh beda dengan manusia. Jadi ketika seorang laki-laki menumpahkan mani, awas kalau saya ngomong mani tidak berarti ngomong jorok. Karena apa? Istilah mani itu berasal dari Al-Quran. Al-maniul yumna, yaitu mani yang, jadi mani itu sesuatu yang memancar. Yumna
kata kerja itu memancar, ya. Jadi ketika kita ngomong mani itu jangan dianggap jorok gitu kan, karena sebetulnya itu adalah bahasa Al-Quran. Kita ini berasal dari air yang dinamakan dengan mani. Kalau kata Oma Irama, air mani itu adalah air hina. Kenapa? Aku belum. Karena Aku belum. air mani baru melihatnya saja sudah jember kata bahasa sini. Apalagi dijual, didagangkan, gitu kan? Apalagi dijajakan gitu kan? Nah, siapa yang mau beli mani gitu kan? Nah, itu mani itu adalah asal usul kita, asal usul manusia. Jadi asal usul kita ini adalah cairan yang sangat hina, yang sangat menjemberkan dalam bahasa Jawa itu. Apalagi kalau sudah digembrong laler kan, ya taruh di piring digembrong laler, ya maka betul-betul asal usul kita ini adalah bukan sesuatu yang perlu dibanggakan. Tetapi itulah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 8. Begitu hebatnya, dari sekedar setetes air yang disebut dengan mani, ternyata Diskusi itu lagi muncul manusia sedang mulai. yang cantik, yang ganteng, Iya, di udah dalam muncul. proses rahim seorang lubang menjadi alaqah, yaitu gumpalan darah. Dari alaqah kemudian Allah rubah menjadi gumpalan daging, ya. Fakhalaqnal mudghata idoma. Kemudian setelah jadi gumpalan daging, ya, itu tadinya satu sel, kemudian membelah jadi 2, kemudian membelah lagi jadi 4, kemudian membelah lagi jadi 6, membelah lagi jadi 8 dan seterusnya, sehingga membentuk, ya, mana bagian kepala, mana bagian tangan, mana bagian kaki, gitu kan, mana bagian badan. Lalu kemudian fakhalaqnal idoma. Kemudian Allah jadikan tulang belulang, ya. Sebab apa? Allah jadikan tulang belulang supaya nanti kita bisa berdiri, kita bisa berjalan, kita bisa memegang, gitu kan. Saat kalau nggak pakai tulang, ya, lembek, ngelambruk di pasar, digembrong laler, gitu kan, ya. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa berdiri, bisa bergerak dan bisa berjalan. Nah, maka Allah jadikan tulang belulang, ya. Dan konon menurut sebuah hadis bahwa di dalam tubuh manusia itu terdapat 360 ruas tulang, ya. 360 ruas tulang. Padahal Rasulullah nggak jadi dokter forensik, ya, tapi Allah sudah tahu bahkan dalam diri kita itu terdapat 360 ruas tulang. Di mana dari 360 ruas tulang itu tiap terbit matahari harus disodakoi. Kamu suka sodakoh subuh tidak? Boro-boro sodakoh subuh, sholat subuh aja enggak, masih tidur, ya, bangunnya jam 9, jam 8, jam 10, gitu kan. Nah, sementara kita setiap terbit matahari itu wajib sodakoh. Dan di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan bahwa setiap terbit matahari di situ ikut 2 orang malaikat, dan 2 orang malaikat itu menyerukan kepada seluruh makhluk di muka bumi, ya, bahwa siapa yang memberi di pagi hari maka itu akan Allah ganti, ya, akan Allah ganti. Jadi ketika kita sedekah subuh, maka di siang harinya, di sore harinya itu Allah ganti. Kata malaikat, ya Allah segeralah ganti orang-orang yang memberi. Dan sebaliknya ketika terbenam matahari, ada juga 2 orang malaikat yang ikut bersamanya, di mana menyerukan bahwa berilah kebinasaan kepada orang-orang yang tidak mau memberi. Ya, misalnya